Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Lorong Edukasiku. Berbagi untuk menginspirasimu. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan mengenai kristal ionik dan kristal kovalen yang merupakan pokok bahasan pada fisika modern. Pada video yang pertama, saya sudah menjelaskan mengenai zat padat kristalin dan amorf serta cacat kristal. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas mengenai kristal ionik dan kristal kovalen. Apa itu kristal ionik? Bisa Anda lihat di slide tersebut. Ikatan ionik terjadi jika atom memiliki energi ionisasi rendah, sehingga mudah sekali untuk kehilangan elektron dan berinteraksi dengan atom lain yang cenderung untuk mengambil kelebihan elektron tersebut. Atom yang mengalami ikatan ionik akan menjadi ion positif dan ada juga yang menjadi ion negatif. Ion bertemu dalam konfigurasi kesetimbangan sehingga gaya tarik ion positif dan negatif lebih besar daripada gaya tolak ion sejenis. Gaya kohesif mencegah rusaknya kristal karena ada kehadiran prinsip eksklusi di situ. Oke, jadi misalkan di pertemuan sebelumnya ada contoh dari kristal ionik. Contohnya misalkan NaCl, Na+, kemudian Cl-, Na di situ merupakan ion positif dan Cl merupakan ion negatif. Selanjutnya kristal ionik. Tadi sudah disampaikan bahwasanya energi ionisasinya berkurang ya. Energi ionisasi berkurang jika turun ke bawah pada satu golongan. Ini Anda ingat pada sistem periodik unsur ya. Kalau ke bawah itu berarti berada dalam satu golongan, kalau Anda melihatnya ke arah samping berarti dalam satu periode. Energi ionisasi berkurang jika turun ke bawah pada satu golongan, dan energi ionisasi itu akan bertambah jika bergerak dari kiri ke kanan dalam satu periode. Itu besarnya energi ionisasi. Anda kenal juga dengan istilahnya ada atom halogen, yaitu memiliki kecenderungan untuk melengkapi subkulit P terluarnya dengan mengikat sebuah elektron. Jadi agar mencapai kondisi kestabilan untuk atom-atom halogen ini, kecenderungannya adalah mengikat elektron. Selanjutnya Anda mengenal juga istilahnya afinitas elektron, adalah energi yang dilepaskan jika sebuah elektron itu ditambahkan pada sebuah atom atau unsur. Semakin besar afinitas elektron, maka elektron ini terikat lebih erat. Oke, semakin kecil afinitas elektron jika turun ke bawah dalam satu golongan. Jadi jika turun ke bawah dalam satu golongan, itu akan semakin kecil dan semakin besar jika bergerak dari kiri ke kanan dalam satu periodenya. Oke, itu tentang kristal ionik. Selanjutnya yang perlu Anda ketahui yaitu tentang, bisa Anda lihat di situ, struktur kristal ionik. Ya, dicontohkan di situ adalah gambar kristal NaCl. Natrium klorida. Syarat terbentuknya molekul NaCl yang stabil adalah energi total sistem dari dua ion kurang dari energi total sistem yang terdiri dari dua atom unsur tersebut. Jika tidak demikian, maka kelebihan elektron ion Cl- akan berpindah ke ion Na+, dan atom netral Na dan Cl tidak akan saling berikatan. Maka tidak akan terbentuk kristal ionik natrium klorida. Oke, struktur kristal yang perlu Anda ketahui ada struktur istilahnya FCC, yang kedua ada istilahnya BCC. FCC dikenal dengan istilahnya phase center kubik. Kristal NaCl, kedua jenis ionnya dapat dibayangkan terletak pada titik sudut dan muka kubus-kubus dengan ion Na+ dan Cl- yang berselingan. Ya. Anda bisa lihat di gambar yang atas di situ ya. Itu ada gambar yang pink atau merah. Mungkin Anda lihat di situ adalah untuk penggambaran atom Na+ atau ion Na+. Kemudian yang berwarna abu-abu untuk penggambaran ion Cl-. Oke. Dan berselang-seling di setiap ini mukanya ya, tepi-tepinya atau muka. Maka dikenal dengan istilah struktur phase center kubik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ukuran yang cukup besar antara natrium dan
klorin. Selanjutnya struktur yang kedua yaitu BCC, yaitu body center cubic. Kristalnya contohnya pada cell yaitu cesium klorida. Bisa Anda lihat di situ ya, gambar yang bawah itu ada ion cesium, ion positif cesium yang terletak di tengah kubik atau kubus itu. Masing-masing ionnya terletak pada pusat kubus yang titik sudutnya berisi ion jenis lain. Jadi pusat kubusnya berisi ion cesium dan di tiap sudutnya itu ditempati oleh ion klorin atau celmin. Hal ini terjadi jika ion penyusunnya berukuran hampir sama. Nah, itu sedikit tentang struktur FCC dan PCC dalam kristal. Nah, ini ada penggambaran tentang besarnya energi kohesif. Energi kohesif kristal ionik disebabkan oleh adanya energi potensial listrik yang disimbolkan dengan V dalam kolom ya, untuk NaCl di sini. Potensial listrik ion Cl- sebesar negatif 6E kuadrat dibagi dengan 4pi epsilon R. Kemudian dengan besar tegangan ion natrium adalah positif 12E kuadrat 4pi epsilon akar 2R. Jika dilanjutkan akan membentuk deret seperti gambar di atas. Oke, coba sahabat orang edukasiku yang ada di rumah nanti diturunkan ya. Bagaimana Anda bisa menghasilkan tegangan atau energi potensial listrik. Sehingga setelah dideretkan besarnya V yaitu negatif alfa E kuadrat per 4pi epsilon R. Untuk besarnya alfa ya, alfa di situ yaitu negatif 1,748. Alfa di situ disebut dengan istilahnya konstanta Madelung. Nilai konstanta ini sama untuk kristal yang berstruktur sama. Oke, saya lanjutkan tentang sifat zat padat ionik. Sifat zat padat ionik tentu saja bersifat keras karena memiliki ikatan antar ion yang cukup kuat, memiliki titik leleh yang tinggi, dapat rapuh atau getas jika terjadi penselipan atom. Maksudnya penselipan itu ada sisipan atom dengan atom lain. Kemudian zat cair polar seperti air dapat melarutkan banyak jenis kristal ionik, tetapi zat cair kovalen seperti bensin biasanya tidak dapat melarutkan kristal ionik. Oke, selanjutnya tentang kristal kovalen. Bisa Anda lihat pada gambar tersebut, gaya kohesif dalam kristal kovalen timbul karena adanya elektron dengan atom yang berdekatan. Jadi elektron dengan atom yang berdekatan. Contohnya untuk kristal kovalen itu adalah intan. Ya. Kristal yang atomnya terikat dengan ikatan kovalen dengan bentuk struktur susunan limas tetahedral. Nah, bisa Anda lihat di gambar itu di bagian tengahnya. Itu kan bentuk dari strukturnya berupa susunan limas atau tetrahedral. Susunan tetrahedral ini berasal dari kemampuan tiap atom karbon membentuk ikatan kovalen dengan 4 atom lainnya. Oke, itu tentang kristal kovalen. Selanjutnya ada juga bentuk kristal lain dari atom karbon seperti grafit. Grafit terdiri dari lapisan atom karbon dengan larik bentuknya heksagonal. Seperti Anda bisa lihat di situ ya. Tiap atom berikatan kovalen dengan atom lain dengan gaya van der Waals yang mengikat lapisan-lapisan ini. Sehingga lapisan mudah tergeser satu terhadap yang lainnya dan mudah terpisah. Sifat ini menyebabkan grafit berguna sebagai pelumas dan bahan pensil. Jadi kalau Anda tahu isi pensil Anda itu merupakan bahan grafit tadi ya. Intan sintetis. Jadi itu contoh lain, intan sintetis merupakan grafit yang dilarutkan dalam kobalt. Jadi grafit dilarutkan dalam kobalt dan nikel yang meleleh. Dan campuran ini ditempa atau ditekan pada suhu 1600 Kelvin dengan tekanan 60.000 atmosfer. Intan yang dihasilkan itu berdiameter kurang dari 1 mm dan banyak dipakai dalam industri untuk memotong alat penggerus. Kemudian bagaimana sifat zat padat kovalen? Yang pertama, kristal kovalen murni relatif sedikit jumlahnya. Ya, jadi kristal kovalen murni itu relatif sedikit jumlahnya dalam kehidupan ini. Contohnya yaitu silikon, germanium, dan karbit silikon.
Semua kristal kovalen sangat keras, memiliki titik leleh yang tinggi, dan tidak larut dalam zat cair yang biasa. Oke. Itu tadi pengenalan tentang kristal ionik dan kristal kovalen. Seperti kuat di sini, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dalam suasana physical distancing ini, Anda semuanya harus tetap semangat untuk belajar. Bagaimanapun dan apapun kondisinya. Selamat belajar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lorong edukasiku berbagi untuk menginspirasi.